dijawab dan dikabulkan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 15. Kita akan sama-sama membaca ayat ini dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini saya ingin membagikan firman Tuhan ini di mana saya beri judul waktu adalah anugerah. Karena ketika kita tidak bisa menghargai waktu, kita akan menjadi orang yang merugi. Ketika kita tidak bisa menghargai waktu, kita akan memiliki hanya penyesalan saja. Tetapi di sini kita akan belajar konsep waktu yang diajarkan dunia itu apa dan konsep waktu yang diajarkan oleh Alkitab itu apa. Yang pertama, waktu itu melingkar. Dunia timur mengajarkan itu. Waktu itu melingkar. Manusia hidup suatu saat mati. Betul? Kemudian terjadi reinkarnasi. Oleh sebab itu manusia malas bertobat. Alasannya apa? Besok di kehidupan berikutnya saya masih punya kesempatan bertobat. Setuju Bapak Ibu? Jadi waktu itu melingkar seperti roda berputar, di mana tidak pernah memikirkan lagi pentingnya sebuah pertobatan atau kebenaran tentang iman kepada Kristus. Karena orang berpikir melingkar itu malas bertobat. Sekali lagi saya katakan, karena pikirannya toh di kesempatan mendatang aku punya kesempatan lagi. Ya kalau kita ini lahir di masa depan. Kalau tidak, lu kan netes. Nah ini kehidupan orang-orang di mana belajar bahwa waktu itu melingkar. Kemudian itu di dunia timur. Dunia barat mengajarkan time is money. Waktu adalah uang. Konsep ini dilatar belakangi jiwa materialistis yang mengukur segala sesuatu dari azas manfaat alias menguntungkan. Konsep ini sebenarnya rendah. Inilah kegagalan pola pikir barat atau Kristen yang dipengaruhi azas manfaat. Di mana ketika kita selalu memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri, mengenakan daging kita sendiri, semuanya dihitung dengan uang sampai detik-detik dihitung dengan uang. Kenapa? Karena kalau kita melangkah dan itu hanya dikatakan berdasarkan kasih yang tidak ada keuntungan sedikit pun untuk kita malas. Kenapa? Konsep di sini waktu adalah uang. Di mana ketika engkau meminta waktuku berarti harus ada sesuatu yang aku terima. Nah, itu di dunia timur sama dunia barat. Sekarang jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Kita mau mengikut yang mana? Di mana waktu itu dunia yang mengajarkan, baik itu dunia timur maupun dunia barat. Sekarang kita kembali kepada Alkitab, di mana dalam bahasa Yunani itu ada 3 jenis waktu. Yang pertama kronos, artinya kesempatan. Kemudian aion yang artinya masa. Dan yang ketiga adalah kairos, artinya waktunya Tuhan. Kalau kita kembali kepada konsep Alkitab, kita akan tahu apa yang dimaksud waktu adalah anugerah. Anugerah itu hanya hadiah dan cuma-cuma yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita biasanya menganggap hadiah itu kan remeh. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan keringat. Kita merasa bahwa hadiah yang cuma-cuma kita terima. Ada orang itu berpikir begini, hidupnya hanya mengejar hadiah. Ada promo, dapat paling indah setelah Anda membeli Innova. Tetapi orang bodoh yang namanya ngejar hadiah, kepengen paling cantik, gak mikir Innova harganya biro, saudara. Dikejar. Kenapa? Yang diinginkan hanya hadiah. Bahkan pernah ada satu ibu ngomong begini, Bu, sekaya-kayanya manusia dikei payung, hadiah rantang itu senang. Kenapa? Gratis. Betul. Tetapi kalau kita lihat nilainya, ada nilainya Bapak Ibu? Ada, tapi sangat kecil dan mungkin bisa dikatakan tidak berharga. Kenapa? Setiap rumah punya rantang, betul? Setiap rumah punya payung. Tetapi yang namanya hadiah itu senang. Tetapi kita juga kadang tidak menghargai hadiah yang benar-benar diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kita tidak menghargai loh keselamatan ini. Alasannya bahwa harus melok Yesus mesti selamat. Yang setuju katakan amin. Duh, mana sih yang? Berarti setuju Bapak Ibu? Harus perhatikan ya. Saya ngomong apa, jangan keburu diaminkan. Seringkali saya itu menjebak jemaat. Justru omongan saya salah, amin dibanter Pak. Tapi kalau saya mengarah kepada teologis, amin mendelep. Artinya
17 di situ akan ada 4 poin. Yang pertama di ayat yang ke-15a. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Di situ ada koma, kita berhenti. Perhatikanlah dengan seksama apa yang menjadi kehidupan kita hari demi hari sampai hari ini. Kita ngomong aku jadi orang Kristen sejak aku ada dalam kandungan ibuku, Bu. Tetapi pertanyaannya, sampai kita usia di sini, apakah kita sudah menjadi dewasa atau kita tetap menjadi anak-anak? Kalau kita tetap memiliki pola pikir anak-anak, senengannya jaluk. Kita hanya sering meminta, merengek dan terus ingin diperhatikan tanpa kita memberi sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Banyak loh ngaku anak Tuhan, ngaku wong Kristen, tetapi selalu ingin diperhatikan. Kenapa? Kehidupannya itu tidak punya intimasi dengan Tuhan, sehingga kosong. Makanya dia ingin selalu diperhatikan. Padahal firman Tuhan katakan perhatikan dengan seksama. Itu artinya Tuhan ngomong perhatikanlah keadaanmu. Keadaan kita ini loh sebenarnya di hadapan Tuhan memprihatinkan. Tetapi kita seringkali pakai topeng. Aku sudah sama melayani dengan gereja. Aku ingin pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut akan Tuhan bukan orang yang rajin melayani. Orang yang takut akan Tuhan bukan orang yang rajin ke gereja. Bahkan saya katakan orang yang takut akan Tuhan itu bukanlah orang yang rajin puasa dan doa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu tenggelam dan melakukan firman-Nya. Dan di dalam firman-Nya ini semua aktif di gereja, mau aktif berdoa, mau puasa, itu semua dilakukan karena firman, bukan karena tekanan. Orang kalau sudah tertekan, perhatikanlah keadaanmu. Kon lu saiki kluwen. Ayo melok Yesus cik warap, saudara, berbondong-bondong loh. Kenapa? Karena dia tidak ngerti firman yang sesungguhnya yang mengenyangkan. Kalau kita mau berpikir lebih dalam konsep untuk menjadi anak Tuhan yang benar, kita harus kenyang dengan firman. Yang setuju katakan amin. Roh kita harus kenyang dengan firman, karena ketika kita keluar, kita menghadapi segala perkara. Karena di dalam ini sudah kenyang, Bapak Ibu. Melihat apa saja di depan kita, kita bisa tenang. Di dalam Hagai 1 ayat 5 sampai 11, di situ ada kata-kata perhatikanlah keadaanmu, itu diulang 3 kali. Kalau sudah kata-kata itu diulang, menurut saya itu hal yang serius. Perhatikanlah keadaanmu di ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kita itu seringkali disibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan kita. Kita selalu dipersulit oleh hal-hal yang mempersulit kita. Kenapa? Karena kita nggak tenggelam dalam firman. Kita harus memperhatikan keadaan kita di situ sampai diulang 3 kali. Kenapa? Rumah Tuhan kita jadikan reruntuhan dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Banyak orang yang hidup itu seperti apa ya? Rat race ya. Jadi berputar bingung kerja oleh bayaran, nyalu cicilan, nabung, hobi, artinya ya shopping, ya olahraga, ya macam-macam. Kemudian tagihan, ono mobil, ono sekolah, ono macam-macam, ada rumah, ya toh. Kemudian di sini kreditnya bengkak. Kenapa? Ini yang namanya gesek-gesek sambil goyang, nggak kroso, saudara. Ya, kemudian kerja lagi, kerja oleh duit dibagi lagi loh, saudara. Ayo
Ayo coba kalau kita pikirkan, ini perputaran, di mana letak perpuluhan? Gak ada. Bu, bayar perpuluhan. Lah wong dia hitung iki lho. Kita makan aja untung. Seringkali orang meles. Kenapa? Kita lebih kurang. Tuhan itu tidak butuh uang. Tuhan tidak pernah butuh uang kita. Tapi kita kalau merasa menjadi Kristen yang dewasa, kita itu memberikan yang terbaik. Di mana itu kewajiban kita? Kalau kita jadi, saya punya anak yang gede-gede, saudara, mereka itu tahu kewajiban mereka. Lewat tanggal 7, perpuluhan tidak setor, bukan setornya harus kepada saya lihat. Mereka itu selalu saya cek, maksudnya, harus bayar perpuluhan. Mulai yang pertama sampai yang nomor 5, sampai anak saya yang nomor 6. Ojo kaget ya, anakku setengah lusin. Sampai yang ke-6 masih usia 4 tahun bayar perpuluhan. Loh, petang tahun oleh hasil opo. Loh, tiba-tiba orang kasih amplop, Bu Tete buat sinyo, transfer Bu Tete buat sinyo. Kalau sudah titip buat sinyo itu untuk anak saya. Saya ambil 10%, sisa hebat, yaitu susu buat beli apa kebutuhan mereka. Itu kami tekankan. Saya absen anak saya satu persatu terus bayar perpuluhan. Sudah Mi, disalurkan kemana? Ke gereja ini karena aku di sana. Oke, kamu sudah bayar perpuluhan, sudah Mi, kamu taruh mana? Aku taruh ke sini. Loh, semuanya oke, centang-centang. Sampai pernah ada satu kali anak kami yang pertama itu lupa sampai tanggal 15 dia nggak setor bukti transfer. Mas, wes bayar perpuluhan. Sudah kok belum cek mutasimu. Ketika dicek saudara, ya ampun, minta ampun mami. Mami cuma di dalam doa Tuhan itu ingatkan Ishak belum bayar perpuluhan. Ketika mami cek, kamu jangan menghalangi berkat Mas. Akhirnya dia bayar. Anak-anak kami itu bayar perpuluhan tidak hanya dari gaji mereka. Mereka dapat berkat apapun itu diambil perpuluhan. Saya mengajarkan kepada mereka, kamu tahu kewajiban kepada Tuhan. Kamu harus tahu kewajiban kepada orang tua. Artinya apa? Bukan berarti orang tua terus ayo oleh tanggal 6 KB bayaran. Tidak, saudara. Kita hanya tanamkan, mami papi itu sebenarnya nggak butuh uang kalian. Tapi bagaimana cara kalian memperhatikan meneng-meneng gitu kok kopi. Ya toh, diem-diem di bawah martabak. Itu sudah wujud perhatian di mana anak kami itu ingin menyenangkan kami. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam hal rohani, kapan kita menyenangkan Tuhan? Tuhan itu tidak senang kalau kita foya-foya. Tuhan itu disenangkan ketika kita duduk diam. Yang sudah kita perhatikan di mana keadaan kita, sudah tidak sibuk lagi dengan pekerjaan yang lain. Kita duduk diam melayani Tuhan, langsung ngomong face to face dengan Tuhan. Enak, saudara. Beban terlepas, mari doa cemerlang. Yang setuju katakan amin. Tapi ada orang mari doa penyembahan nangis-nangis jadi ketemu Tuhan. Begitu pulang, garuk-garuk kepala, ditanyai bebanku berat. Suami saya itu 2 hari yang lalu tanya, Mi, orang pergi ke rumah ibadah cari apa? Cari Tuhan. Jelas-jelas kalau ke gereja cari apa? Cari Tuhan. Setuju Bapak Ibu cari Tuhan? Pertanyaan yang kedua dari suami saya, ketemu gak? Itu perenungan bagi kita. Perhatikan dengan seksama. Hanya 2 kata Mama. Kalau kita mau merenung, perhatikan keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian B dari Efesus 5 ayat 15, bagian B dikatakan apa? Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu berarti bijaksana. Artinya apa? Kalau kita sudah perhatikan keadaan kita, pasti dijamin kita itu menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan keadaan kita, kita sering duduk dan omong-omong dengan Tuhan. Kita berdoa itu los, saudara. Kita berani menghampiri tahta hadiratnya karena tidak ada beban yang namanya dosa. Orang itu takut menghampiri tahta Tuhan, takut untuk ngomong sama Tuhan, bahkan ngomong aku gak iso berdoa. Itu kenapa? Karena di punggungnya masih banyak ransel yang penuh dengan gelembung dosa. Kata kita lihat pelari itu mau lari, cari baju sering yang mungkin. Gak mungkin dia bawa pakaian di belakang. Kenapa? Akan berberat larinya. Kita mau memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita harus tambah jam doa kita. Kita harus lari sampai kita menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan pernah kenal Tuhan hanya secara deskripsi, Bapak Ibu.
Tidak salah kita kenal Tuhan melalui firman, itu memang anjuran. Tidak salah kita kenal Tuhan melalui bacaan-bacaan buku-buku rohani, itu memang anjuran. Tapi menurut saya, experience dengan Tuhan itu lebih penting. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa terjun untuk melayani orang yang punya hambatan yang mungkin itu serupa dengan kita. Kadang kita nggak pernah sadar loh, kita itu dikasih masalah sama Tuhan, kita ngeluh. Ingat, ngeluh itu akan mensabotase kesuksesan kita. Kita bangun tidur mati loh. Pernah ketemu orang yang ngomong gitu? Atau kita yang pernah melakukan hal itu? Bangun tidur, kenapa kok dia langsung ngomong mati sambil nepuk dahi? Paling tidak kita sudah membuat mati langkah kita hari itu. Setiap hari kita bergumul, setiap hari kita berjuang. Bangsa Indonesia akan merayakan keberhasilannya, kemerdekaannya. Pertanyaannya, kita jadi orang Kristen sudah merdeka belum? Kalau kita mau merdeka, perjuangkan hidup keimanan kita. Kita harus hidup arif, kita harus hidup dengan penuh hikmat. Dalam Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita melihat orang-orang di luar ngomong ngalung itu, kita jangan ikut, saudara. Seringkali kadang kita masuk di pelayanan, pas pelayanan belum mulai ibadah. Namanya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan luar biasa. Suami saya itu kadang bingung, ketemu pengusaha sih dia ngomong firman. Tapi ketemu hamba-hamba itu, saya itu Pak apa? Panganan suket atau panganan daging? Saudara, saya bingung. Panganan suket apa ya? Kalau makan rumput itu berarti masih hijau. Kalau makanannya daging itu berarti naiknya jembuan. Halo, di sini ada yang pakai jembuan. Saya mau ojo daging dok, akar kolesterol. Ya, kita harus arif. Kita itu diajak ngomong ngalung itu selalu sama suami saya kembali ke laptop. Artinya kita tadi kesini mau apa? Orang datang konseling ke tempat kami, ternyata cuma ngerasani tonggone, saudara. Sama suami, sebentar Bu ya, stop. Ibu tadi kesini mau ngapain ya? Mau konseling Pak Joko. Lu konseling mungkin mau ngerasani tonggomu. Kalau konseling itu ceritakan bebanmu apa. Lah ini beban saya itu kadang-kadang tonggoku Pak. Lu gak bisa. Kita nudik orang lain yang salah, kita gak pernah perhatikan ini 3 jari menghadap kepada kita loh. Oh ini salah. 1 jari ke orang lain, 3 jari ini loh kepada kita. Itu artinya kita harus introspeksi dulu diri kita sebelum kita nudik orang. Seringkali kita hanya melihat semut di mata tetangga kita yang jauh di seberang. Kita nggak ngerti saudara yang di depan matanya apa, bukan hanya balon, gajah saudara. Kenapa kok nggak bisa lihat? Karena ketutupan. Coba semuanya angkat tangan kanan. Angkat semua biar nggak tegang, digegem. Terus di belakang leher sini digosok-gosok saudara. Ayo, kosong nggak? Kosong nggak? Kosong nggak? Kosong. Kalau dilihat bisa nggak belakang leher ini? Nggak bisa. Itulah dosa. Kesalahan setiap kita itu nggak akan pernah bisa dilihat oleh kita sendiri. Tetapi kalau diraba itu kita kosong. Artinya apa? Introspeksi diri. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah berharap orang lain berubah sebelum kita merubah orang yang kita lihat pertama kali di cermin. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang gelisah karena judul khotbah saya. Orang itu di Malaysia. Masih ada hubungan saudara dengan saya. Dia langsung komplain. Oh, waktu itu khotbahnya suami saya, saudara. Mana bisa rezeki dikejar? Menurut Bapak Ibu rezeki bisa dikejar enggak? Kalau kita hidup benar, bukan hanya rezeki saudara yang datang, berkat-berkat yang lain itu akan mengalir. Saya sampaikan sedemikian rupa, saudara. Ini orang si motor. Saya ngomong, mari membeli obatnya ya. Dan sekilas suara suami saya ngomong, mami itu tidak sefrekuensi dengan dia. Sama-sama nyetel gelombangnya 100. Mami FM, DEAN. Sampai temen gak bakal dia ngerti. Kenapa? Karena yang dimunculkan itu semua adalah pembelaan. Seringkali kita memunculkan pembelaan. Tuhan
Lek ngomong nang bojoku dilokno kurang ajar. Ya, saking Tuhan itu penuh kasih loh. Kurang apa aja. Seringkali orang itu menghina seperti itu. Kurang apa bu aku? Aku perpuluhan wis bayar. Aku misi wis ke ibu. Aku ibadah doa puasa rajin. Bla-bla diceritakan yang semuanya adalah baik. Suami saya ngomong, kalau orang bicara yang baik saja, kita harus belajar membaca terbalik. Ingat Bapak Ibu, ternyata sewaktu-waktu atau dalam kondisi tertentu kita perlu belajar untuk bacaan terbalik. Contohnya gampang, ambulans. Ambulans itu kalau dibaca dari spion, jelas nggak? Jelas. Coba kita nolin ambulans, bingung saudara, karena tulisannya ditulis dari belakang. Kalau orang sudah memunculkan pembelaan dan banyak ngomong, dialah pelakunya. Dialah orang yang salah dan dialah sebenarnya masalahnya. Jadi kita harus belajar untuk bijak supaya apa? Supaya kita mendapatkan 3 elemen yang ada di dalam hikmat. Di dalam Amsal 8 ayat 12 di situ dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Itu elemen pertama. Dan aku mendapat pengetahuan, elemen yang kedua, dan kebijaksanaan, elemen yang ketiga. Jadi orang berhikmat itu langsung memiliki 3 elemen ini, kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Kita kan seringkali bingung antara pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas itu tidak sama, karena orang pintar adalah orang yang pandai, tetapi orang cerdas adalah orang yang cerdik. Di dalam kecerdasan ada kepintaran, namun di dalam kepintaran belum tentu ada kecerdasan. Setuju Bapak Ibu? Nah, sekarang kita akan bandingkan di mana cerdas sama pintar. Kalau kita bandingkan tentang logika, orang cerdas itu pemahaman paradigmanya baru melalui pengalaman mereka. Tetapi kalau orang pintar, dia hafalan akademik teoritis. Nah, itu orang pintar saudara, ngapal rumus ya, bla 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 ngerti saudara. Tapi orang cerdas bangun itu kangen. Kenapa? Karena biasanya orang cerdas itu orang lapangan. Jadi mereka langsung bertindak. Kemudian tentang kreatif, kalau orang cerdas itu menemukan solusi lebih mudah dan cepat. Tetapi kalau orang pintar larang mikir, kenapa harus diatur dulu strateginya, harus dipilih, dipilah, bla 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 bla. Kenapa? Karena semua terstruktur. Apakah salah bu orang pintar? Oh, enggak salah. Tapi jangan sampai kita pergi ke orang pintar. Lah ini beda arti loh ya. Ya, orang pintar itu pandai. Yang dalam konsep yang saya jelaskan ini pandai secara akademik. Tetapi kalau kita anak Tuhan pergi ke orang pintar, lah ini something saudara. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau orang cerdas itu ketika dia jatuh, dia berusaha untuk bangkit. Nah, tapi kalau orang pintar, ketika dia jatuh, dia berpikir untuk bangkit. Kita ada di mana? Berusaha untuk bangkit atau kita masih berpikir untuk bangkit? Jawaban ada di tangan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-16 dalam Efesus 5. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga, pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak belajar melihat setiap hari adalah hari yang jahat, penuh dengan perkara-perkara yang merusak, yang membuat waktu yang digunakan itu dengan tidak efektif, kita akan terjebak kepada keduniawian. Kita membangun intim dengan Tuhan supaya kita mencapai menjadi manusia rohani, pneumatikos, di mana putus dengan kodrat Adam dan menyatu dengan kodrat ilahi. Tetapi kalau kita tidak menyadari, yus gak popo, melekat dengan dosa itu lebih gampang. Bapak Ibu, larva kalau tinggal di dalam air, dia nggak akan pernah mati. Kenapa? Karena bentuknya masih telurnya nyamuk. Tapi ketika dia sudah keluar sayap, dia terbang ke sana kemari. Begitu dia kembali ke air, dia mati. Betul? Kenapa? Karena sudah punya sayap. Demikian
Dan juga ketika kita masih tinggal dalam kodrat Adam, manusia lama, kita bergelut dengan dosa, kita bersahabat dengan dosa, kita gandengan tangan dengan dosa, it's okay. Semuanya akan fine-fine saja dan tidak akan merugikan kita. Hati nurani kita tetap didorong untuk terus berbuat jahat. Tetapi kalau kita sudah ngerti firman, sudah belajar, sudah rajin ke gereja, ikut doa puasa, kembali berbuat dosa, mati saya katakan. Ingat kisahnya Adam dan Hawa. Ketika Hawa sudah Adam dipesan jangan sampai makan buah yang ada di tengah taman, tapi nyoba, akhirnya mati. Mungkin kita tidak mengalami mati secara fisik, tetapi kita bisa mati secara rohani. Roh kita kosong. Jadi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengedepankan akaliah kita. Selalu bilang atau bicara tentang logik, saudara. Mujizat sudah gak percaya. Mujizat koyong sulapan gak bisa dinalar dan tidak masuk akal. Sebenarnya kalau kita mau merenung, keajaiban Tuhan itu bukan gak masuk akal, tapi akal kita yang gak nampung. Akal kita gak bisa mempelajari gimana keajaiban Tuhan itu terjadi atas kita. Jadi artinya kita harus waspada, jangan sampai ada yang menyesatkan kita. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau kita nggak jaga-jaga, kita nggak waspada, kita itu ikut, ada angin timur ikut ke timur, ada angin barat ikut ke barat. Akhirnya kita jadi orang yang Kristen lembung, katut gelombang sana sini. Nanti kalau gelombangnya itu kena akar-akaran yang membuat kita terluka, kita nyangsang di situ. Kalau aliran gelombangnya itu ada batu besar, ya kita benjol di situ. Kenapa? Karena iman kita nggak hidup. Kita dituntut, orang-orang yang lebih banyak ngerti firman itu lebih banyak tuntutan. Yang siap katakan amin. Jadi kita itu nggak main-main, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita mau serius, ayo serius sama Tuhan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Di dalam Wahyu dikatakan, jangan, kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin, jangan suam-suam. Kalau suam dimuntahkan dari mulut Allah. Kalau sudah dimuntahkan itu berarti menjadi sampah dan kotoran. Di hadapan Tuhan kita terus berseru, Tuhan, aku sudah berbuat di nama-Mu. Aku sudah mendoakan orang sakit itu sembuh. Aku sudah bla bla bla. Tuhan ngomong, "Sopohon, aku tidak kenal kamu." Apa yang harus kita lakukan kalau sudah demikian, Bapak Ibu? Dan Tuhan katakan, sudah nggak ada waktu lagi buat kamu. Kita mau menghibah, Tuhan berikan apa? Seringkali orang merasa bahwa dirinya bernazar. Aku mampu Tuhan dengan nazar. Sekarang aku sakit Tuhan, sembuhkan kakiku, karena kalau sembuh aku pelayanan. Begitu sembuh ngemol, dijak pelayanan sih yo, jadwalku itu, wah banyak sekali saudara. Ngemol itu berjam-jam, kita nggak kosong. Apalagi yang namanya kaum hawa. Kalau sudah ngemol, bener ya Pak ya? Loh, Pak Stephen wis tersinggung. Bagaimana dengan bapak-bapak? Kaum hawa boleh ngemol? Boleh, asal tahu. Nah, yang nggak boleh itu yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Orang boleh makan bebek? Boleh, asal nggak boleh telat. Kita boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan, asal tidak terlalu. Jadi kalau kita menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu penuh dengan kewaspadaan, ya. Galatia 5 ayat 9 di situ dikatakan, sedikit ragi sudah menghampirkan seluruh adonan. Ragi itu dikepiuri sedikit deh, singkongnya jadi tape, saudara. Ya, dikepiurkan di adonan donat, ya donatnya diluk mekar. Tetap ada sesuatu yang membuat berubah, yaitu ragi. Pengajaran apapun yang kita terima, tetapi kalau kita tidak memiliki filter dan kita nggak kenyang dengan firman, kita akan gampang dibelokkan oleh angin-angin pengajaran yang sesat. Yang terakhir di ayat yang ke-17,
dalam Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Pesannya sangat keras, jangan bodoh. Bodoh di dalam bahasa Ibrani itu artinya syegak. Dalam bahasa Ibrani disebut syegak, itu memiliki arti tidak bermoral. Jadi kalau kita melihat orang bodoh itu bukan hanya sekedar bodoh, tetapi sudah dikatakan tidak bermoral. Kenapa? Karena kalau bodoh itu gandengannya mesti bebal, saudara. Wes gak ngerti, diajari gak mau ngerti. Nah, orang-orang seperti ini tuh biasanya punya stok obat ngeyel sama ya, dikasih tahu model apa saja ya tetap bawa bendera, saudara. Seringkali kan kami berdua, saya dan suami itu menghadapi orang-orang yang konseling, mereka itu sudah membawa pembenaran, sudah membawa pembelaannya sendiri. Nah, kalau orang-orang seperti ini kami hanya diam menjadi pendengar, dan setelah itu kami wartakan firman. Kalau orang itu menolak, ya sudah, aku kami tidak pernah mau memaksa, karena paksaan itu akan membuat orang tersebut kepahitan. Kehidupan enak gak enak di dalam Tuhan kita yang tentukan. Kita mau lempeng di dalam Tuhan berarti kita harus menikmati proses. Dan ketika kita ada dalam proses, jangan pernah kita protes. Tetapi ketika kita diproses, kita harus melahirkan progres. Karena dari progres itu kita akan terlihat, oh ini dia yang ditunjukkan dengan prestasi. Orang mau mencaci kita apapun itu, saudara, kita tunjukkan prestasi. Saya tutup dengan satu kesaksian, di mana kami sekeluarga menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Anak kami yang masih usia 4 tahun 3 bulan, memang dia punya ciri ketika lahir sudah prematur, lahir sesar, kemudian dia juga beratnya cuma 1,8, 3 hari susuk 3 on, jadi cuma 1,6. Kemudian Bapak Ibu Saudara, 1 minggu nggak bisa dilepas oksigen, kalau dilepas membiru. Istilah dokter dikatakan lupa nafas. Ternyata setelah dicek ada katup jantungnya itu lubang 3. Itu hari Selasa, usia 1 minggu. Kemudian saya sebagai seorang mama, jujur hati saya kecil banget. Tapi lagi-lagi suami saya yang namanya istrinya pendeta, warak DKI apa Pak? DKI ayat. Ya, dikasih ayat sama suami saya. Naikkan strata imanmu sama dengan imannya papi, supaya terobosan terjadi. Saya jawab, enggak. Loh, enggak lempeng. Mana semangat Umi? Suami saya peluk saya diperkes, saudara. Naikkan strata imanmu sama dengan imannya papi ini, supaya terobosan itu terjadi. Yes, saya mau. Saya katakan baru suami saya percaya diri di Maria. Akhirnya saudara, anak kami yang pertama itu ngomong, tapi mami bisa izin dulu puasa buat adik. Suami saya ngomong, jangan kamu kok mas, kita perangi bersama satu keluarga puasa kecuali mami, karena mami produksi ASI. Akhirnya kami berdoa puasa selama sehari hari Kamis. Karena apa? Dokter tentukan Jumat siang jam 12 itu diperiksa lagi. Saudara, ketika diperiksa hari Jumat, karena kami Kamis itu anak-anak kerja semuanya puasa, pulang kerja ngumpul di rumah, dan kami berdoa sampai jam 11 malam. Setelah kami berdoa selesai dan kami tidur, pagi kita berdoa lagi, siang kita menghadap dokter. Waktu dicek saya tuh bingung, ini ekspresi dokter yang membuat saya takut. Saya bingung, ini apa ya Bu, saya tahu ojo negatif itu. Namanya emak-emak ya, melihat seperti itu sudah kembang kempis rasanya. Tetapi di situ, Bu, baru kali ini saya menangani kasus seperti ini, di mana waktunya sangat singkat. Maksudnya, hari Selasa kita lihat 3 lubang, tetapi hari Jumat ini lutut rapat dan tidak ada. Dalam perkembangannya, anak saya memiliki satu keterlambatan. Di usia 3 tahun, anak saya belum bisa ngomong. Jalan aja 2 tahun 8 bulan baru bisa jalan normal. Tapi kalau jalan digandeng ya bisa, saudara. Tapi kalau sudah dilepas gitu dia pasti jatuh. Awalnya kami merasa karena saya melahirkan usianya terlalu di atas 35. Jadi saya pikir dengan usia yang hampir kepala 4 saya melahirkan, mungkin ini hasilnya. Tetapi saudara, di
situ ternyata Tuhan punya rencana supaya apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Anak kami mengalami keterlambatan, baru ada saran dari teman kami, coba dibawa ke psikolog. Dibawa ke psikolog, ternyata benar. Usia anak saya 3 tahun, itu perkembangannya baru 2 tahun, mundur 1 tahun. Saya tanya, kenapa Bu? Karena kecepatan lahir. Jadi 7 bulan, yang harusnya 9 bulan 10 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harusnya 2 bulan di sini itu mempengaruhi 1 tahun di luar. Nah, setelah itu kami tetap berjalan seperti biasa. Saya kira ya sudahlah, mengalami keterlambatan ya apa-apa, banyak anak yang seperti itu. Waktunya sekolah saya mimpi, ya sudah apa didaftarkan. Kita daftarkan Bapak Ibu ke sekolah Kristen, di mana anak saya kena jas. Anak ibu ini autis. Saya langsung ngomong, tidak, anak saya tidak autis. Hei, meminta warna merah. Anak saya itu kalau warna nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris, nggak bisa, harus dikembalikan ke bahasa Indonesia. Wah, ini Soros, saudara. Saya ngomong, red, dikasih saudara merah. Lah, memnya ini minta warna merah, nggak ngerti saudara, kasih putih. Minta merah, anak saya nggak bisa dibentak. Kalau dibentak diberondong, gitu loh. Dikasih biru, dikasih kuning, dicari terus saudara. Akhirnya jengkel, keluarkan dari kolam bola. Dikeluarkan, anak saya diangkat, terus lihat matanya men, anakmu nggak bisa fokus, anakmu autis. Saya katakan sekali lagi, anak saya tidak autis. Kasih tahu kamu ya, kalau matanya dia nggak bisa melihat mata saya, itu berarti anakmu autis. Loh, masalahnya matanya anak saya itu bisa melihat mata saya, karena kalau diajak ngomong itu bisa tatap muka begini. Tapi sama anak memang mendelik saudara, jadi lebih saya. Gitu. Akhirnya ketika seperti itu dia ngomong begini, bawa ke Menur. Bapak Ibu Saudara tahu Menur tempatnya apa? Di sana ada tempat tumbuh kembang anak, tempatnya murah. Apalagi kalau ibu ngurus pakai pemerintah gratis, tis. Di sini mahal. Saya ngomong, Mem, kakaknya dulu sekolah di sini loh. Loh iya, saya tahu. Tapi di sini mahal, anakku nggak bisa di sini. Tak bawa pulang. Saya ngomong, catatan buat anak saya gak autis. Tapi kalau memang tidak diterima di sini gak apa-apa. Saya pulang ke mobil, saya ngomong suami saya, kita ke Menur. Sing temen be. Loh, mami tanya, Menur itu tempatnya apa? Ketika kamu bertanya, jawabannya itu ada ketika kamu melangkah. Jadi ojo tak kontok, budalo. Kesana saudara. Melebu rumah sakit jiwa, getar-getar gak tahu orang. Begitu kesana, suami saya parkir, ada dokter lewat. Saya langsung cepet-cepet turun, saya tanya, Dok, maaf tanya, ada tempat tumbuh kembang anak? Oh ada Bu, pas perempatan di depan itu ibu ke kanan, nanti ke kiri ada ruangan ibu masuk. Saya ikuti dengan ganda Indonesia, tak pikir itu koyok TK sebenarnya. Mohon maaf, ternyata tempatnya anak sing sampai kakinya nekuk, tangannya nekuk, kepalanya jadi sepalus, ini ngiler, ini matanya, aduh gak karuan saudara. Saya ngomong anakku gak seperti ini lah, anakku di Lebokno aku boleh lah masuk dulu, jumpritan sama papinya. Kenapa? Karena anak saya gak autis. Saya ngomong sama masuk kok, cek lo jawabannya. Suami saya, ibu saya luar biasa saudara. Saya masuk, sus maaf tanya, apa benar di sini tempat tumbuh kembang anak? Oh iya Bu, benar Bu. Kasusnya apa? Speech delay. Oke, ibu daftar di ruangan yang besar di depan, bla bla bla. Saya jelaskan, saya ngomong, hari ini terakhir saya menginjakkan kaki saya di sini. Dengan iman dan kesepakatan kami berdua, kami tidak pernah menginjakkan kaki ke sini lagi. Pulang saudara, suami saya ngomong, ayo itu kok bal romantis, dibelikan bola kecil-kecil warna-warni, dites sama papinya. White dikasih putih, blue dikasih biru. Lancar saudara. Sudah setelah itu wes nih di terapi di UBA. Suami saya ngomong gitu. Saya ngomong saya bawa ke sekolah minggu. Satu hal mami harus siapkan yaitu mental. Karena ketika Josia masuk di komunitasnya, berarti mami harus siap orang lain menjas yang sama. Enggak. Sebagai seorang mami, aku siap. Yes, lek mami siap tak dukung diantar sama suami saya ke sekolah minggu. Ternyata itu jalan Tuhan. Kenapa? Saya ketemu dengan teman saya di sekolah minggu yang sudah lampau nggak ketemu. Begitu ketemu diarahkan, Kak, sekolah ini ya pasti diterima karena ada yang lebih parah dari Josia. Diterima. Lu alasannya apa? Di situ gurunya ada yang terapis. Saya ke situ saudara dengan penuh ketraumaan. Sekolah Kristen sama, melangkah saya ke situ. Biar Josia di mobil, aku tak ketemu kepala sekolah sendiri. Sehingga
singkat cerita, kepala sekolah itu minta resum screening dari psikolog. Saya bawa anak saya ke psikolog lagi 4 tahun 3 bulan, dicek itu sudah maju perkembangannya. Jadi perkembangannya 3 tahun 9 bulan, sudah kurang 6 bulan saudara. Nah begitu saya bawa hasilnya, anak saya dipanggil lagi, Bu, opo seragam? Diterima saudara. Saya ngomong, kok ngomong lagi dilarang ya? Ternyata saudara, yang pertama sampai yang kedua itu mahal yang kedua Pak. Tetapi Tuhan cukupkan loh. Tidak ada yang namanya kata hinaan, di sini mahal. Kenapa? Karena melihat kami full time. Sangka tidak mampu saudara. Dia tidak melihat Tuhan kita yang besar itu mampu. Gitu loh. Kita ngomong ya, dia ngomong dia slip gaji, bingung kita saudara nggak slip gaji. Suami saya kalau ditanya, Bapak gajinya berapa per bulan? Kita nggak ada gaji per bulan, gaji kita 30 hari. Enak loh, gaji 30 hari ke Bendino bayaran. Nah dari begitu Bapak Ibu Saudara, anak saya masuk dan ketika jalan itu sebelum diterima, anak saya selalu mengarahkan tangan, papinya dijaga. Tapi dituding sekolahannya terus tangannya diangkat. Kami berdua sebagai hamba Tuhan mengimani ini imannya Josia. Karena ketika panggil api, papi, dia tuding kemudian begini. Beda loh saudara. Dituding terus begini. Itu loh sekolahku dengan iman Tuhan besar. Josia masuk di situ. Dan sekarang perkembangannya luar biasa. Anak saya bisa berhitung, anak saya bisa menyanyi, bisa macam-macam. Karena memang anak saya nggak autis. Hanya apa? Hanya rahangnya yang kurang matang, saudara. Jadi anak prematur itu luar biasa. Dimana kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita sebagai orang tua tidak cepat mau harus ngambil ini, mungkin keterlambatan itu bukan maju tapi tambah mundur. Nah, di sini kita tahu kesimpulan dari bagaimana kita melihat bahwa waktu itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia terbesar. Jadi harapan saya jangan pernah sia-siakan waktu. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita naikkan pujian. Saya undang semuanya untuk berdiri.
seperti bara kemana kami harus melangkah, dan mempergunakan waktu seefisien mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang hari-hari ini begitu keras, yang banyak membuat anak-anak Tuhan tumbang imannya. Melalui firman Tuhan ini Tuhan mengajar kepada kami untuk back to the Bible, kembali kepada firman-Mu, karena firman adalah bekal kami, penunjuk arah yang tepat kami harus melangkah. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Meteraikan setiap bukti-bukti firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan, akan menyatu dengan kehidupan kami. Sehingga manakala kami menghadapi tantangan, halangan, rintangan, cobaan, tekanan hidup, Roh Kudus akan menghidupkan firman ini kembali, mengingatkan kepada kami, supaya kami memperhatikan dengan sesama bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat kasih karunia Tuhan. Terus pakai lebih hari lebih indah di pemandangan Tuhan, dimanapun hamba-Mu boleh berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat para hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Tuhan memberikan karunia-karunia Adi Kodrati, dimanapun beliau boleh berada melayani, pemimpin pujian, pemain musik, gembala sidang setempat Tuhan, Engkau akan pakai dengan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa sebaik kami yang kami permolaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, karena buat firman Tuhan malam ini sudah dibagikan oleh hambanya Maria, terus memberkati. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Kita akan lihat pengumuman sepekan gereja. Besok ada ibadah raya jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Tolong mau di ya, perkenalkan bisa saksikan di layar. Rombol lagi. Karena waktu saya bacakan langsung aja ya. Besok ibadahnya jam 8 pagi tanggal 13 Agustus. Di tempat ini dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Pak Prasetyo. Perkenalkan bisa hadir, ajak teman saudara, kerabat, tetangga, sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melalui ibadah raya di tempat ini. Ya. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 17 Agustus di tempat ini ada praise and worship ya. Acara bersamaan 17 Agustus mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah, setelah praise and worship, rekan-rekan bisa mengikuti lomba-lomba yang sudah diadakan oleh panitia di tempat ini. Ya. Gimana pendaftarannya? Spontan aja. Datang setelah ibadah bisa langsung daftar ya. Kemudian dengan acara doa bersama, acara lomba setelah makan siang itu tanggal 17 Agustus. Kemudian Sabtu depannya ibadah doa samudra tanggal 19 akan dilayani Pastor Walden ya. Rekan-rekan bisa hadir. Kemudian hari Minggunya tanggal 20 Agustus oleh Bapak Gembala sendiri, Bapak Anson Rudianto. Kita ada pengumuman sedikit dari sekretaris.
Oh ya, nggak ada. Cuma itu aja. Oh, maaf, bisa dilihat di LCD ya. Lombanya ini ada gambar aja atau memang lombanya balap karung apa balap sarung? Panjat pinang ada ya? Oh, maaf, ini jeep. Iya ada ya. Balap karung ya. Panjat pinang atau panjat pelafon? Jangan panjat pelafon. Ya, rekan bisa mengetahui ya. Halo semuanya, selamat datang di ibadah Dewa Sasaka pada hari ini. Gimana nih, semuanya tadi? Berkali kan? Nah, jadi saya mewakili seluruh jemaat bebas karya asing mengucapkan terima kasih kepada pembicaranya yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Semoga firman yang disampaikan tadi bisa menjadi berkat dan penguatan di dalam manusia. Berikutnya saya memberikan komat satu pekan ke depan. Yang pertama, seperti biasanya di hari Minggu besok ada ibadah raya yang diadakan pukul 8 pagi di tempat. Selanjutnya ada ibadah anak Sabtu yang diadakan pukul 8 juga di atas tulisan. Selanjutnya ada ibadah Jim yang diadakan tiap pukul 10 pagi di atas sana. Jadi buat teman-teman semua bisa lupa join ya. Lalu ada hari Rabu ada ibadah anak tua pukul 5 sore. Lalu ini juga ada doa malam yang diadakan tiap hari Kamis pukul 7 malam. Di sana kita bisa bertemu bersama di dalam Allah dan juga memulihkan. Lalu ada doa pagi yang diadakan tiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Dan yang lain biasanya jangan lupa untuk lanjut lagi di ibadah Dewa Samudra di Sabtu. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Dengan suara-suara yang begitu besar dari kita, teman-teman ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita ambilkan kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami telah menerima firman dan saat malam ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberi Tuhan kami kelebihan karena kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami sadar kami mengerti apa yang ada pada kami itu semua berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
pujian ini, lalu kembali menutupnya sekaligus dengan doa berkat. Amin. Sekali lagi dengan sorak-sorai beribuan pada kita. Yesus
Tuhan untuk kami. Kami ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, baik itu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kepercayaan Tuhan untuk kami boleh untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dan kami boleh senantiasa meninggikan Tuhan dan menjadi kesaksian untuk memberkati saudara kami. Terima kasih, kami telah mengakhiri ibadah kami dalam pujian penyembahan dan juga kami mendengar firman dalam memberikan kekuatan untuk kami boleh berjalan seturut dengan rencana-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang telah melakukan firman Tuhan, Engkau pakai di dalam pelayanannya, memakai dalam hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati kedua Ibu Maria dan Bapak Joko. Kami percaya Tuhan, kehidupan rumah tangga suami istri ini boleh memancarkan kasih Tuhan untuk menjadi teladan bagi kami semua, dan boleh Tuhan tambahkan pengurapan daripada-Mu Tuhan untuk senantiasa membagikan, menerjemahkan isi hati Tuhan kepada jemaat yang dilayani Tuhan. Terima kasih, memberkati anak-anaknya, memberkati studi mereka, memberkati pekerjaan mereka semua. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan, kami percaya ada pemeliharaan Tuhan. Memberkati saudara kami dalam melayani pada malam hari ini, baik itu di musik PHW, menjalankan persembahan asal, multimedia, soalnya kami percaya bahwa setiap apa yang menjadi dalam mereka, ketika mereka mempersembahkan untuk hormat bagi Tuhan, apa yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka, baik itu pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, dan semuanya apa yang dikerjakannya dijadikannya berhasil. Mereka juga yang hadir di ibadah dewasa muda malam hari ini, kami percaya saudara kami boleh diberkati Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan melihat dan Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya untuk tidak berpaling ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap fokus kepada Tuhan untuk taat menanti pertanggungjawaban dan juga jawaban daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik dan terindah untuk kami semuanya. Memberkati mereka, hidup nikah mereka, hidup pekerjaan mereka, semuanya dalam berkat Tuhan. Dan juga saudara kami yang tidak hadir pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Entah mereka memberikan keluar kota, Tuhan menyertai dalam perjalanannya. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Mereka yang sudah lama mundur, Tuhan jamah hatinya untuk bersama-sama kembali untuk beribadah bersama dengan kami. Dan juga terkhusus untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu Bapak Sabar yang saat ini sedang diopname dalam masa pemulihan pasca operasi, saudara Surini dan juga saudara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam proses pemulihan daripada Tuhan ada damai sejahtera terlimpah dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, baik itu untuk yang sakit atau untuk keluarga yang mengasihinya. Tuhan memberikan damai, kasih Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa di tahun politik kami selalu di dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh terpilih presiden, wakil presiden, terpilih juga kepala daerah, wakil-wakil rakyat semuanya Tuhan, yang hanya mengedepankan bukan kepentingan kelompok golongannya, tetapi untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami diberikan kebebasan untuk boleh beribadah, kami boleh mengekspresikan iman kami. 4 pilar kebangsaan boleh berdiri kokoh di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kehidupan kami, dan sebenarnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau telah tibakan kami tiba dan selamat, Tuhan sertai kami di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kehidupan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan sengaja memberkati saudara, memberkati studi saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati apa yang dikerjakan dijadikannya berhasil. Karena saudara menerima berkat ini di dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta menutup ibadah dewasa muda malam hari ini. Haleluya. Amin.